memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024, sidang perkara pidana dengan nomor registrasi perkara PDM strip 496-5-2024 tentang pemerkosaan disertai dengan pembunuhan dengan terdakwa atas nama Saudara Ahmad Saiful Rizal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap menghadirkan terdakwa pada hari ini? Sudah siap, majelis. Baik, silakan dipanggil. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa atas nama Ahmad Saiful Rizal untuk memasuki persidangan. Saya memastikan pertama dulu. Sesuai berita acara sidang pada persidangan yang lalu, agenda hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap, majelis. Apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan? Siap, majelis. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam BAP yang kami terima, maka kita lanjutkan saja persidangan pada hari ini. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Baik, majelis. Kepada terdakwa Ahmad Saiful Rizal, apakah Anda mengakui bahwa pada tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Anda melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan? Saya mengakui itu, Sir. Motif apa yang Anda lakukan? Pemerkosaan dan pembunuhan. Bagaimana kronologi saat peristiwa itu terjadi? Baik, pada malam itu saya ada acara minum dengan teman-teman, dan setelah itu saya keluar dari acara minum itu untuk membeli air mineral di Alfamart. Setelah membeli air, saya melihat si korban dari arah barat. Saya panggil si korban, dia datang ke saya dan saya mengajak berhubungan badan, tapi si korban menolak. Dia menggelengkan kepalanya. Setelah itu saya paksa untuk ke belakang garasi di tempat tidur itu, Di belakang garasi Alfamart. Nah, setelah dari itu korban saya tarik, dan setelah itu saya paksa untuk berhubungan badan dengan korban. Setelah itu korban setelah dalam keadaan berhubungan badan, korban memberontak dan melawan, dan korban teriak. Saya segitu emosi dengan korban, saya pukul bagian kepala dan perut. Setelah itu setelah korban tidak sadarkan diri, dalam keadaan itu saya masih terpengaruh oleh minuman keras atau alkohol tersebut. Setelah itu korban saya potong ke semak-semak, saya taruh di semak-semak. Setelah itu saat saya menaruh korban di semak-semak, saya bersembunyi di semak. Setelah saya bersembunyi dengan kondisi suasana mulai sepi, baru saya bisa keluar. Setelah saya keluar menuju rumah yang saya tunggu itu, di situ sudah ada polisi. Baik. Apakah kronologi peristiwa yang terdakwa jelaskan, apakah ada pihak lain yang turut terlibat dalam kejadian tersebut? Ada yang saya, yaitu saudari Aisyah dan saudara Agus melihat. Dia melihat kejadian tersebut. Iya. Apakah saat kejadian tersebut Anda itu terpengaruh minuman keras atau zat lain yang mempengaruhi kesadaran Anda? Ya, saya tak pengaruh minuman keras.
Seberapa besar pengaruhnya terhadap tindakan yang Anda lakukan? Pada malam itu saya minum 12 botol. 12. Pada saat peristiwa itu terjadi, Anda kan bersama dengan teman Anda sebelum terjadi itu. Baik. Ya. Apa yang mendorong Anda untuk mendekati dan berinteraksi dengan korban ketika Anda melihatnya di dekat lokasi kejadian? Di saat itu saya masih terpengaruh minuman keras. Jadi saya kehilangan kesadaran. Lalu apa alasan Anda untuk mengajak korban ke belakang garasi toko Alfamart? Supaya tidak diketahui warga dan pihak berwajib. Menurut keterangan saksi yang telah penuntut umum hadirkan di persidangan sebelumnya, Anda terlihat marah dan melakukan kekerasan terhadap korban saat korban menolak melakukan hubungan badan. Apakah hal ini benar adanya? Itu benar adanya. Baik, penjelasan terdakwa, Anda tadi mengatakan bahwa korban menolak dan juga berusaha melawan. Mengapa Anda tetap memaksa dan tidak menghentikan perbuatan tersebut ketika korban menunjukkan perlawanan? Pada saat itu kesadaran saya hilang dan rasa nafsu saya meningkat sang korban. Berarti Anda ini secara jelas melakukan pemaksaan tersebut dikarenakan pengaruh alkohol. Ya. Baik. Selanjutnya dapatkah Anda menjelaskan kembali dan lebih rinci alasan Anda melakukan tindak kekerasan terhadap korban seperti memukul, menendang dan membenturkan kepala korban? Mungkin bisa dijelaskan selain karena korban tidak ingin melakukan. Saya diulangi. Dapatkah saudara terdakwa menjelaskan lebih lanjut alasan terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban seperti memukul, menendang, dan membenturkan kepala korban? Pada saat itu saya memukul dan memperkosa korban karena terpengaruh oleh minuman keras tersebut. Sebelumnya saudara juga berkata bahwa setelah Anda melakukan pemukulan terhadap korban dan korban tidak sadarkan diri, korban dibawa oleh saudara ke belakang atau semak-semak seperti itu, bukan? Iya. Apa tujuan Anda memindahkan korban ke semak-semak itu? Tadi sudah saya jawab. Karena apa? Karena takut diketahui warga dan pihak berwajib. Jadi Anda ini secara sadar atau tidak atas karena saudara sempat berpikir takut untuk dilihat warga, iya bukan? Iya. Berarti saudara ini sadar bahwa tindakan yang saudara lakukan ini merupakan tindakan yang dilarang atau tindakan pidana. Pada saat itu saya takut dan merasa kecemasan tersebut akan keadaan tersebut. Akhirnya sadar melakukan hal ini. Sadar. Kami merasa bahwa keterangan terdakwa ini seperti berulang-ulang majelis hakim, tidak konsisten. Di awal dia mengatakan tidak sadar. Lalu saya bertanya, saudara memindahkan korban ini ke semak-semak karena mempunyai pemikiran bahwa takut untuk diketahui warga sekitar dan pihak berwajib, seperti itu bukan? Izin majelis. Terdakwa ini memiliki gangguan kecemasan, mungkin itu penyebabnya. Maka dia dihadirkan di sini, mungkin dia lagi cemas atau lagi deg-degan, itu bisa mempengaruhi itu mungkin. Saat ini Anda dalam kondisi seperti apa? Sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Baik, apa ada penuntut umum, apa ada lagi pertanyaan? Apa cukup? Lalu setelah korban tidak sadarkan diri, apa tindakan selanjutnya yang saudara lakukan? Saya bersembunyi di semak-semak tersebut. Bersembunyi. Iya. Lalu setelah saudara saksi Aisyah dan saudara Aisyah melihat, apakah saudara tidak langsung lari?
Pada saat itu sangat berhubungan badan dengan korban. Pihak Aisyah saya marahi, saya suruh pergi. Jadi saudara Aisyah itu memang melihat saudara saat berhubungan badannya? Ya, Lalu setelah mengetahui atau setelah Anda sadar akan perbuatan Anda, apakah saudara merasa penyesalan yang dilakukan terhadap korban? tidak ada rasa penyesalan. Gimana? Cukup? Dirasa cukup? Untuk penasihat hukum dari terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari saudara Rizal, Anda apakah sering minum gas sebelumnya? Lebih dari 12 botol atau baru kali ini? Saudara setuju. Ada yang setuju. Itu memang keinginan Anda atau Anda yang minum gas itu ada faktor mendorong Anda untuk minum gas? Tidak ada. Pure. Sudah Anda mendengarkan korban? Tidak. 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 Ini korban ini siapa terdakwa? Jadi tetangga atau Orang asing. orang asing nggak tahu, baru kenal, maksudnya baru tahu. Di saat kita tersebut. Maaf, siapa? Tadi ada yang ngomong siapa? Korban. Pada terdakwa, apakah ada faktor pemicu yang membuat Anda melakukan hal tindakan pembunuhan pemerkosaan ini? Apakah ada faktor? Mungkin dari minuman gas tadi yang ini kebaikan. Saudara terdakwa, suaranya dibesarkan ya. Baik. Mungkin dari minuman yang gas tadi. Jadi saya terpengaruh. Jadi saat Anda melakukan kekerasan tersebut, Anda tidak merasa ada gangguan psikis Anda yang mulai keluar atau gimana gitu, merasa ada gangguan dari diri Anda, kan Anda ada ini gangguan mental ya? Itu ada nggak waktu melakukan itu? Ada. Jadi saat Anda melakukan itu, Anda sedang mabuk dan Anda juga merasa bahwa Anda sudah tidak terkendali karena penyakit itu. Gimana? Cukup? Untuk melakukan tindakan kekerasan itu didasari karena emosi pada saat itu, karena korban menolak, terus seperti apa? Ya, saya emosi pada saat itu. Karena korban menolak. Karena untuk melakukan pembunuhan badan. Jadi apa yang Anda pada saat Anda emosi, yang pertama kali Anda lakukan apa? Nah, saya memukul wajah korban. Wajahnya. Apakah Anda memiliki keinginan untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan Anda? Tidak. Tidak ada. Mengapa? Karena saat itu saya merasa memiliki kecemasan dan depresi. Cukup ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada menulis. Baik, tidak ada lagi pertanyaannya. Bahwa dengan demikian bahwa keterangan terdakwa kami anggap selesai. Untuk hakim anggota 1, 2, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Baik, agenda selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan dari penuntut umum.
Untuk penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan yang akan dibacakan? Kami belum mempersiapkan tuntutan tersebut. Jadi kami minta untuk persidangan selanjutnya ditunda 7 hari ke depan agar kami dapat mempersiapkan tuntutan. Untuk penasihat hukum, apakah setuju? Setuju majelis. Baik, terima kasih. Persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu sidang ditunda 7 hari ke depan, tepatnya hari dan tanggal berapa Pak Netra? Jumat 27 Desember 2024 majelis. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Desember 2024 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, dengan agenda sidang pembacaan tuntutan. Dan para pihak diberitahukan bahwa pemberitahuan ini dianggap pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri. Jadi diharapkan untuk menghadiri persidangan ya. Dapat dimengerti? Mengerti majelis. Baik, dengan demikian perlu disampaikan bahwa status terdakwa ialah tetap ditahan. Dan untuk terdakwa silakan menempatkan posisi di samping penasihat hukum. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.